Sekarang kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial ya. Tadi Ibu sudah menanyakan kabarnya ya. Nah sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Siapa yang memimpin di sini? Aku. Ya, Farul silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum kita ice breaking, ini buat anda ice breaking biar kalian semangat ya. Perhatikan semua harus menghadap ke ibu semua. Buku dan peralatan ditaruh ya. Sudah siapkan semua ya. Nah, ice breaking nanti akan ketahuan siapa yang fokus dan gak fokus ya. Ya, yuk. Ibu ya. Yuk. Sekarang anak-anak ya, setelah kalian melewati beberapa pembelajaran coding dan KA, sekarang kalian ditingkatkan lagi sama ibu untuk pembelajaran coding dalam pemanfaat sehari-hari ya. Nah, kenapa sih Bu kita harus belajar coding dan KA? Ya ini motivasinya. Supaya apa? Nah, robot sekarang ini solusinya untuk memudahkan pekerjaan manusia, efisiensi ya di berbagai sektor kehidupan manusia seperti industri rumah tangga, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain ya. Sekarang ada kan yang suka bersihin rumah, alat yang dibawa siapa sendiri? Nah, ini di bidang rumah tangga. Alat pencuci otomatis ada ya. Kesehatan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh penerapan KA dalam bidang kesehatan? Pernah tahu mesin pencuci darah? Tahu.
satu apa yang nggak bisa digantikan AI kemarin? Etika ya. Di bidang pendidikan, kalian ngerasa nggak bidang pendidikan sudah digantikan apa aja? Apa? HP. Kalau ngerjain apa? Kalian sekarang nggak seperti ibu dulu. Kalau dikasih PR fisika, kimia, matematika, mati gitu kan? Kalau nggak cari guru nggak bisa. Sekarang tinggal Google. Halo guru, halo Sisi, halo ChatGPT ya. Nah, jadi kalau transportasi sudah jelas ya? Sudah AI. Apa contohnya kemarin? Mobil listrik, sepeda listrik, mobil tanpa supir, kayak Tesla ya? Kalau pertanyaan? Ada yang masih ya? Oke. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa sih? AI dan kecerdasan manusia, bedanya tadi sudah disebut apa? AI sama kalau AI tidak memiliki perasaan, kalau manusia perasaan. AI belajar dari data, kemudian manusia belajar dari hal yang berbeda. Contoh AI, dia akan menghasilkan proses dari input yang kita berikan ya. Kalau nggak ada dari data dia tidak bisa bekerja. Kalau kita adaptasi dadakan istilahnya ya, nah, kita langsung responsif. Kalau AI, kalau nggak dikasih rumus, nggak dikasih perintah dia tidak jalan ya. Makanya untuk memberikan perintah kita butuh namanya rumus atau pemrogram. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ya, kemarin sudah belajar apa? 4 prinsip. 1. Deco. 2. Pattern recognition, pola ya. 3. Abstraction. 4. Algoritmic thinking. Jadi satu hal yang membedakan AI atau KA dengan manusia apa tadi anak-anak? Perasaan dan etika. Berakhlak ya. Sebelum kita memasuki materi nih, ini kenal nggak sama ini? Apa yang bisa? Ayo kita. Apa ini? Anomali apa? Masih ada anomali? Ini anomali. Bagaimana cara membuat anomali itu? Dengan apa? AI. Pakai apa? Rumusnya? Kita belajar apa kemarin? Coding. Inputnya, programnya coding, teknologinya hasilnya AI. Ini yang viral sekarang ya. Yang anomali tutur sahur, kayak menggabungkan dua benda atau dua makhluk jadi satu ya. Siapa yang bisa lagi? Siapa yang pernah berhasil membuat anomali secara gambar? Ibu. Apa? Buat apa? Namanya yang lain daripada yang sudah krokodilo. Apa? Apa itu? Gabungan dari apa? Badak sama orang. Berarti hari ini sudah selangkah lebih maju ya daripada ibu ya. Ibu baru mau menjelaskan, tapi nggak apa-apa. Itulah apa ya kelebihan AI. Jadi bisa jadi kalian lebih pintar daripada ibu ya. Ibu hanya memberikan jalan, kalian yang apa? Nanti kita buat lagi ya hari ini ya. Oke. Ini termasuk KA apa bukan? Apa alasannya? Coba yang bisa tunjukkan apa? Tanpa diperintah dia bisa. Ya, gitu kan? Asal menekan tombol. Oh ya. Ini perintahnya hanya tekan tombol. Sementara AI dia lebih kompleks. Dia apa? Bekerja sendiri. Seperti layar manusia tanpa perintah. Asal tanya. GPS Tesla. GPT. AI ini. Kenapa AI ini apa sih namanya? Penjelasan secara otomatis. Penjelasan robot ya ini. AI ya. Kenapa ini bisa dengan AI? Karena dia bisa bertindak membuat keputusan sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran
pembelajaran hari ini karena kalian sudah beberapa tadi memahami ya konsepnya. Hari ini kita belajar apa sih, Bu? Apa? Satu, tadi apa? Akala. Tentang membedakan apa? Terus yang kedua, menganalisis. Nanti akan ada kegiatan kita menganalisis. Ibu masuk ke cerdas. Kemudian nanti kita akan belajar ini plug ya, unplug. Nanti kita manual, kita bedakan. Terus ini pakai apa namanya? Aplikasi nanti ya. Ya Bu. Coba ini pakai aplikasi apa? Ada yang tahu nggak kita hari ini pakai aplikasi apa untuk belajar ini? Oh ya, nanti kita akan belajar ini ya. Bagaimana AI seperti DeepSeek atau ChatGPT bekerja? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa sebuah mesin bisa berpikir? Riwayat dengan manusia. Ibaratnya kamu ingin membuat sebuah AI sendiri, kamu harus tahu bahwa AI bekerja dengan cara mengumpulkan data, memproses data dengan algoritma, proses latihan, dan mengambil keputusan. Jadi misalkan, kamu ingin membuat AI yang bisa mengenali foto kucing secara otomatis, kamu harus mengumpulkan banyak gambar kucing sebagai data, beserta keterangan bahwa ibu adalah kucing. Selanjutnya, data yang telah diberikan ini diproses dengan algoritma, seperti halnya kamu membuat sebuah dashboard masyarakat sendiri agar tidak hanya dasar, tetapi berdaya. Untuk algoritma AI ditulis melalui proses coding, tujuannya untuk memberitahu komputer cara mengolah data dan pola agar bisa memberikan hasil yang akurat. Setelah menjadi algoritma, AI akan belajar dan berlatih hingga akhirnya model AI kalau siap digunakan untuk mengenali kucing pada sebuah gambar dengan akurat. Proses untuk menambah pengetahuan tentang AI, kalian siap menggunakan Jangan diproses pembuatan satu ini ya. Ini susah nak digambar satu-satu sampai berapa lembar diwarnai satu nanti ya. Nanti digabung ya. Akan digambar pada sebuah plastik transparan yang nantinya akan disebutkan untuk membuat satu adegan. Setiap karakter yang digambar akan dipasang secara berurutan di atas mata belakang, menciptakan ilusi gerakan yang tidak selalu berduduk bersama. Setelah semua adegan tersusun, bahkan akan dilakukan film. Dan yang tidak kalah penting yaitu pemberian sound effect dan musik agar juga tidak menarik, yang pada akhirnya menghasilkan animasi dan apapun yang masih dalam proses sekarang. Jadi, zaman dulu sebelum ada AI, tahu bedanya? Untuk membuat animasi itu butuh harga yang mahal, butuh animator yang handal, butuh kreativitas yang tinggi, dan butuh keahlian ya. Sekarang tenang-tenang, AI tolong buatkan ini ya. Ini nanti kita akan belajar ya, bagaimana cara membuat animasi secara otomatis ya. Lalu apa sih yang membedakan mesin cerdas dan non cerdas? Coba kita bener nggak tadi? Bener nggak bedanya? Yo, mesin cerdas dan non cerdas bedanya apa sih? Cara kerjanya? Coba dibaca, Zahra. Cara kerjanya? Kalau mesin cerdas Bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. terus yang non cerdas Hanya bekerja sesuai instruksi yang disurat. Ini contohnya mobil, GPS, ini contohnya instruksi. ya. Kemudian adaptasinya kalau cerdas, kenapa kita adaptasinya? Kalau yang AI cerdasnya dia bisa menyesuaikan diri ya dengan perubahan tanpa perlu meminta ulang. Kemudian kalau non cerdas hanya satu, dia stagnan di satu fungsi. Jadi nanti kalau ditanya apa sih yang kalian dapat dari AI, bisa nggak membedakan mesin cerdas dan non cerdas? Bisa ya? Oke, yang ketiga pengambilan keputusan, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian yang non cerdas memerlukan intervensi manusia. Intervensi itu apa sih? Memerlukan apa ya? Campur tangan manusia. Ditanya, mesin cuci kalau nggak dipencet bisa jalan nggak? Itu kalau non cerdas kayak gitu. Tapi kalau AI kayak mobil Tesla, tanpa disentuh setirnya juga bisa jalan. Itu ya bedanya ya, paham ya? Jadi ada 3 prinsipnya. Bedanya satu dari cara kerja, kemudian dua dari adaptasi, yang pengambilan keputusan. Oke. Nah, ini secara umum ya konsep AI itu ada 3. Input,
input input proses input itu apa? Memasukkan data, kemudian dia diproses dan hasilnya nanti apa hasilnya? Jawaban dari pertanyaan. Jadi ya, masukkan data, pertanyaan, perintah, teks, gambar. Pernah nggak kalian memerintah dengan gambar? Gambar, ini gambar apa sih? Di ChatGPT, keluar. Ini adalah jenis makanan apa? Keluar semua ya. Kemudian, pernah nggak proses itu apa sih? Proses itu kayak gini, loading gitu. Dia lagi mikir AI-nya itu, lagi memproses untuk jawaban kalian yang mau. Ini ya. Jadi nah, konsepnya KA ini itu tekankan ada berapa? Ada berapa? 3. Pertama, input atau masukkan. Terus yang kedua, proses atau memproses loading. Yang ketiga adalah output atau keluar. Ya. Jadi kegiatan hari ini itu ada 3. 1, kalian bisa memahami konsep mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian, kedua, kalian akan belajar unplug. Unplug nanti gunting menggunting membedakan mana yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian nanti yang plug kita akan demonstrasi pakai animated drawing. Ya, animated drawing itu apa sih? Jadi kita bisa buat gambar secara gerak-gerak ya. Nah, sekarang kita bentuk diskusi kelompok. Tadi sudah bisa memahami apa itu AI. Sekarang Ibu akan memberikan suatu permasalahan untuk kalian pecahkan secara kelompok ya. Di sini kan ada klasifikasi atau kumpulan dari beberapa alat aplikasi. Nanti kalian pisahkan ini ke dalam mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian kalian menggambar bebas, nanti gambar di sini. Kemudian kita nanti akan input ke web aplikasi animated drawing. Hasil tidaknya tergantung cara gerakan. Ya, paham? Kalau ini untuk di animasikan ya. Itu ditegali ya gambarnya ya. Nanti kita buat animasinya di sini ya. Coba.
ada yang menampilkan perbedaan cerdas dan non cerdas diwakili oleh kelompok 2. Kemudian yang membuat animasi diwakili oleh kelompok 1 ya. Tadi diwakili oleh kelompok 1. Nah, anak-anak, sekarang untuk bahan evaluasi, Ibu berikan soal evaluasi bagaimana sih pemahaman kalian terhadap pelajaran hari ini. Ya, Ibu berikan jawab saya. Oke, silahkan. Nah, sebagai bahan evaluasi ya, kerjakan ya sebentar ya. Apa sih kesimpulan yang kita dapat hari ini? Kita bisa membedakan antara mesin cerdas dan non cerdas. Andika, kamu tadi dapat apa kesimpulannya? Tadi kamu buat apa? Kesimpulannya? Buat animasi. Kita bisa membuat animasi dari gambar yang kita sketsa sendiri. Kemudian kesimpulannya ternyata kecerdasan artifisial banyak membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu tanya, senang gak kalian dapat pelajaran ini? Gimana sih perasaan kalian dapat ini? Tepuk tangan dulu ya. Gimana? Tepuk semangat. Sudah belajar apa? Belajar cahaya. Bagaimana perasaannya? Nah, kegiatan apa yang paling disukai dari ini? Kegiatan apa? Membuat animasi, Bu. Oke, sekarang apa yang belum kalian pahami? Ada yang kesulitan? Coba yang kesulitan siapa? Nanti kalau kesulitan kita coba lagi di pelajaran selanjutnya akan dibimbing sampai kalian bisa. Ya, kalian tidak lanjut di rumah ya, kalian tuliskan 3 macam kesimpulan cerdas yang ada di rumah kalian beserta